فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضاه. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضاه. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. Yuk, mulai yuk, mulai yuk. Sekarang Oke. 24 masalah. Cep. Gimana? Mulai, Mut. Oke. Mau kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab. Semoga yang tidak on mic juga ikut menjawab dalam hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, aku rada nervous. Sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, untuk mengawali Tuesday Talk kita entah di Selasa yang keberapa. Kayak lagu tuh. Emang lagu apa? Entah Selasa yang keberapa. Nggak tahu itu lagu apa. Dan mungkin akan menjadi Selasa terakhir di 2023 ya nggak, Rup? Astagfirullahaladzim, maksud aku udah 2024. Makanya mau jawab iya nggak sih? Iya aja. Oke, Selasa terakhir. Ada sih. Pekan depan masih Selasa. Ya kan Tuesday Talk. Ya nggak tahu ya. Selasa depan ada apa nggak? Iya, kalau Imam ada mood, Imam. Kalau Imam ada mood nggak usah. Ini Imam Oke deh. Oke, kalau misalkan ini nggak terakhir, berarti mungkin 2 terakhir. Tapi mungkin ini juga harus hal yang terus aku dan teman-teman semua syukuri bahwasannya berarti kita sudah Allah istiqomahkan untuk terus hadir meskipun ini adalah mungkin bukan sebuah forum yang luar biasa kayak sekelas Ustaz Salim Afila ataupun tadi Hidayat, tapi di sini kita adalah tujuannya sama-sama ingin beristiqomah bareng-bareng untuk konsistensi di setiap pekannya untuk terus dikelilingi dengan kebaikan.
Kalau aku ngelihatnya seperti itu. Jadi teman-teman di sini adalah menjadi salah satu penjaga aku, penjaga setiap pekan gitu ya istilahnya. Nah, alhamdulillah kita masih bisa ketemu lagi di hari Selasa ini. Em, Seperti biasa, mungkin kita awali Tuesday Talk kali ini dengan tilawah Quran Surat Al-Mulk yang akan kita baca bersama-sama. Kenapa aku sangat formal ya? Gimana dong? Soalnya udah nggak alu lagi ya. Selama Desember ya. Astagfirullah. Oke. Silakan teman-teman yang mungkin lagi dalam kondisi yang kondusif, dibuka mushafnya. Oke, siap teman. Dibuka mushafnya. Kalau yang bisa on mic juga boleh kita keluarkan suara-suara lantunan Al-Quran kepada seluruh di sekeliling kita. Oke, silakan Wahid, Isnain, Ta'awun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ألم قالوا يأتكم بلى نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في وقالوا لو ضلال كبير كنا نسمع أو كنا نسمع مثل ما كنا في أصحاب السعير بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون إن ربهم الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا وأسروا قولكم أو اجهروا به أو إنه يجهروا بذات إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جعل لكم الأرض الذي جعل لكم الأرض ذولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمن في السماء فإذا هي تمر أم أمنتم من في يتمر السماء أم أمنتم من في يرسل السماء فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Alhamdulillah. Amin. Semoga
pembacaan Al-Quran ini bukan jadi sebuah formalitas kita dalam sehari-hari ya teman-teman, tapi juga jadi sumber ketenangan kita, jadi sumber hati-hati kita untuk selalu diberikan ketenangan dan juga menjadi sumber cahaya untuk kita gitu. Em, aku lupa mengucapkan terima kasih di awal untuk teman-teman yang udah hadir di Zoom ini, udah ada 17 orang. Semoga niat baik teman-teman dicatat Allah sebagai sebuah kebaikan yang dimana kehadiran teman-teman ini bisa menjadi suatu wasilah ataupun alasan untuk teman-teman dimudahkan urusan lainnya gitu. Nah, eh, selamat datang Imam Dinullah di senja menuju mana nih? Oke, malam ini kita bakal Eh, ngebahas tentang Menjadi Faruk Tambun. sebelumnya minta ini sih. apa? Minta apa? Faruk sebelumnya minta ganti background, ya udah tadi ganti background dulu. Hah? Dia minta ganti Apa? background katanya. Soalnya background yang sebelumnya dikritik, ya makanya ganti background dulu sebelum on cam. Oh iya, biasanya background dia terjun, curug. Lagian, Ada jadi beda ini apa Pak nggak? Imam ini ceritanya ini ya, sangat alam ya, mencintai alam. Itu kata Mbak Niken, iya senja di Tambun itu. Oh Ini iya, sawah ya? Jelas ini. Emang itu di sawah ya? Iya ini di Bekasi ini tuh. Coba Mbak Yuk, Mbak Niken ada kan ya sawah di Bekasi kayak gini kan? jadi kita pin aja Pak biar kelihatan. Oh sawah, kirain pantai. Iya. Bekasi aku nggak ada ya, Mam. Bekasi aku nggak ada ya, mohon maaf. Ada Mbak Niken. Kan kurang masuk ke dalam kampungnya kali. Di spotlight. Ngomong-ngomong ada ceritanya. Oke, mungkin buat Ya, pemanasan kepada dulu Imam ya. Dinullah kita persilahkan. Ya, silakan. Hari ini kita bakal bahas tentang priority yang akan dibahas oleh Imam. Silakan Em. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan syakiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yarda. Pada kali ini kita kedatangan teman kita yang sudah melalang buana, sudah sampai ke kampus tetangga. Ya, teman-teman. Jadi Faruk ini udah sampai ke kampus tetangga. Kampusnya Ihsan. Ya, jadi kayaknya nggak bisa deh aku ngisi sekarang. Karena Faruk lebih mempersiapkan juga tentang PT, tapi pasti teman-teman akan dapat hal yang baik di malam hari ini. Nafas teman-teman lihat yang mungkin akan buat kita Oke, terima makin kasih semuanya. Oke, makasih. Makasih Resek-resek Imam udah sambutannya, pembukaan makasih. ya, ngasih sedikit opening di awal ini. Terima kasih yang terhormat Imam. Silakan dilanjutkan lagi kerjaan di sawahnya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya, Ruk, kayaknya foto bareng dulu nggak sih? Oke, Boleh, kita on boleh, cam boleh. dulu semua. On cam, on cam, on cam, on cam. Imam itu sambutan resek-resek. Tapi jujur Awal, dalam asli, gue udah lama banget nggak ketemu Imam, makanya kaget lah Imam join. Kayak ngechat Imam tuh kayak terakhir tuh November gitu loh. Ngechatnya aja loh, jangan kan ketemu. makanya kaget banget kok Imam jam segini udah masuk ya, terus nggak di motor. Iya. Ayo yang jadi foto. Jadi dong, ayo tutup botol, Kaniken, Kawati, Kajana, Kak Ashri, Kariska, Karesti. Yang bisa on cam, kita on cam yuk, Najmi. Iya, apaan sih nunjukin apa sih itu? Cahaya-cahaya. Itu kayak tengkorak ya? Apa sih? ya jadi Oke. tengkorak. Astagfirullahaladzim. Ini itu lihat baik-baik. Mam, videonya tuh nggak jalan. Kayak mana mau lihat? Jadi nggak nih? Ayo nih.
Tuh. Najib jangan off dulu. Ayo Kak Ashri. Ayo, 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 ayo. Ini kelihatan Saudara nggak nih? langsung on cam. Udah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini ke foto nggak nih? Nggak tahu ini ke foto Oke. apa enggak. Ih, aku baru lihat Kak Ashri Kak Najmi, kayaknya internet aku lama deh. Oke deh. Udah aku SS sih, tapi udah ya. Oke, malam hari ini kita bakal ngebahas tentang priority. Tapi priority tentang apa dan seperti apa dan akan bagaimana? Aku serahkan langsung kepada speaker kita malam hari ini, kepada Faruk. Aku silahkan. Oke, thank you Muti. Imam langsung off cam dia. Kalau giliran gue ngomong dia langsung off cam. Bismillah. Assalamualaikum Tuh, warahmatullahi gua on cam. Tuh on cam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faruk. Ya, nggak apa-apa jawab dalam hati aja kalau Imam sebenarnya nggak apa-apa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah Ibnu Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma isama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ila nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarallahu fi ma indah. Tidak kala berkumpul suatu kaum, kalau misalkan mereka ngobrolin yang kebaikan, gak ada yang turun kepada mereka kecuali ketenangan, rahmat dari Allah, perlindungan malaikat, dan juga disebut-sebut sama Allah namanya kepada penghuni lain. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan rahmat, Rahman dan Rahimnya Allah karena perkumpulan kita, mendapatkan ketenangan yang diturunkan Allah karena perkumpulan kita, mendapatkan perlindungan malaikat-malaikat Allah karena perkumpulan kita, dan mendapatkan penyebutan dari Allah terhadap nama-nama kita ke penghuni-penghuni lain karena pertemuan kita, karena ngobrol kita, karena diskusi kita pada malam hari ini. 2 pekan sebelumnya kita udah sedikit ngobrolin tentang ketika pekan kedua itu ngobrolin tentang tak apa memulai kembali sama Haidar. Itu kita sedikit ngebahas lagi Al-Hasyr 18, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Mudah-mudahan teman-teman yang join di sini masih sedikit ingat apa yang dibahas pada sesi itu. Benar-benar ngegambarin dan kita belajar kembali kalau misalkan perkara-perkara di masa depan, framework yang akan dirancang di masa depan, itu sangat bergantung dengan apa-apa yang kita lakukan di masa lalu, tapi bukan cuma dilakukan, tapi yang bisa kita ambil pelajarannya, apa yang kita bisa ambil hikmahnya. Kemudian pekan lalu sama Iqbal juga ngobrolin discover true love, mengungkapkan, menyingkapkan cinta yang sebenarnya gitu. Belajar untuk saling berbalas-balas cinta dengan yang maha cinta. Menarik banget. Malam ini aku akan ngebahas prioritas. Entah prioritas tentang apa, tunggu aja nanti ketika sesi materinya. Tapi di awal sesi aku mau ngajak teman-teman untuk sharing di kolom chat, karena udah lama juga nanti kita kalau kira-kira nggak sharing-sharing di kolom chat, ngobrol-ngobrol di kolom chat. Aku undang teman-teman untuk nulisin di kolom chat tentang hal paling mengesankan, entah itu baik atau buruk, selama 2024 ini. Hal paling mengesankan, entah itu baik atau buruk, entah itu kayak nikmat banget atau musibah banget, selama di 2024 ini. Ada 12 bulan dari Januari sampai Desember. Coba kita kilas-kilas balik lagi, seperti yang di materi ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kita mengulas kembali apa aja sih yang terjadi di 2024 dan momen apa yang paling terkesan bagi kita. Entah itu baik atau buruk. Coba deh, tulis di kolom chat. Gue juga menulis nih.
Wih, udah ada yang ngalahin. Lewat kejadian luar di tahun ini, pelan-pelan aku bisa berdamai dan ikhlas sama takdir Allah. Pernah jadi pengurus Rohis itu nikmat banget, soalnya sering ditakdirnya ayam sama pembina. Biasa, oh biasa. Lewat kejadian luar biasa, oh Mas tutup botol. Imam belum nulis nih. Ini ribet kok nulis nih. Tadi gimana? Kejadian yang gimana? Swarup. Apa? Ini gue lagi nulis juga soalnya. Momentum Kejadian paling yang gimana sih? berkesan. Momentum Oh, paling kejadian yang gimana tadi? di 2024, baik itu hal-hal baik ataupun hal-hal buruk. Momentum paling mengesankan di 2024, entah itu hal-hal baik ataupun itu hal-hal buruk. Lama banget pikirnya. Silakan yang lain. Ada yang lain silakan tulis di kolom chat. Momentum paling mengesankan kalian di 2024, entah itu yang nikmat banget atau yang musibah banget. Tapi kalau yang itu perkara nikmat, maka itu yang paling nikmat nih. Tapi kalau itu perkara musibah, yang musibah banget. Konsep hidup di 2024, segala cobaan harus dicobain ya. Banyak coba-nyobain. Bariska. Yang lain ada nggak? Nggak ada yang spesial. Nggak perlu yang spesial dalam konteks baik. Boleh juga yang kayak, ini enggak banget. Buruk banget, atau kayak ini musibah banget bagi gue nih, kayak gitu. Atau jangan-jangan nggak ada spesialnya, itu adalah kesan buruknya 2024, atau itu kesan baiknya, boleh juga. Saking nggak ada yang spesial apa-apanya, kayak 2024 kayak flat banget. Itu hal paling mengesankannya adalah nggak ada apa-apa, bisa juga. Muti belum nulis juga, Muti. Imam tuh lagi ngetik apa lagi mikir sih dia? Imam lu ngetik apa mikir, Mem? Yang lain ada. Di sini ada 19 orang. Ketemu teman-teman baru di NLC Pasan Morio, berarti ini hal baik ya. Hal baiknya paling mengesankan ketemu teman-teman baru di NLC Pasan Morio. Berani bikin rapat dengan keluarga ngomongin tujuan ke depannya. Ini mulut gue kayak susah untuk untuk nggak ngebocorin ke depannya itu apa. Tapi semoga Imam dimudahkan ya. Bikin rapat dengan keluarga ngomongin tujuan depannya. Oke. Aku juga nih membuat. Kalau aku paling mengesankannya adalah aku membuat beberapa sistem baru yang mungkin sulit diterima beberapa kalangan, terutama mungkin para dosen dan lain-lainnya untuk beberapa bagian-bagian vital di kampus. Dan untungnya diterima, tapi perlu sedikit perjuangan. Itu yang menurut aku kayaknya sangat-sangat berkesan, sangat hal baik yang aku dapatkan di 2021, karena dari sistem itu jadi bisa lebih mengontrol, lebih menyebarkan kebaikan, lebih bisa mengelola kebaikan, dan lain sebagainya. Yang lain ada lagi? Masih menunggu jawaban dari yang lain? Muti pun tak ada kau Mut. Mbak Asri, musibah banget, kehilangan laptop. Ya Allah, iya. Jadi keinget. Gue juga nambahin dah satu. Musibah banget gue juga. Laptop gue ketumpahan air. Laptopku 3 minggu yang lalu baru udah di ujung 2024. Udah di kamar tempatnya, orang biasanya kerendam ya, kecemplung jatuh, ini di kamar, terus habis itu ketumpahannya air gelas gunung kayak gini, tapi dia jadi rusak, kena baterainya. Kalau Kak Asri kehilangan laptop, aku laptopnya rusak kena air. Hal baiknya ke kampung Inggris dan kehidupan gratis. Gratisnya itu kayaknya menarik. Muti nggak ada nih, yang lain nggak ada lagi. Oke, dan nih
Next level bolak-balik ke RS. Jadi lihat ternyata selalu ada harapan dari kesulitan yang berat. Wah, ini berhubungan dengan apa yang aku pengen bahas. Selalu ada harapan dari kesulitan yang berat. Terima kasih teman-teman yang udah mau cerita, udah mau sharing hal-hal momentum berkesan di 2024-nya. Entah itu berbentuk proses ataupun hasil ataupun objek. Terima kasih udah mau sharing. Semoga apa-apa yang diikhtiarkan, diperjuangkan di 2024 ini, jika emang ada beberapa hal yang buruk bisa menjadi pelajaran, jika ada beberapa hal baik bisa dikembangkan di 2025 ini. Kenapa aku bertanya beberapa momentum yang sangat paling, entah itu berkesan baik atau buruk, karena ini ntar berkaitan dengan beberapa cerita yang aku ingin ceritakan. Aku berbagi layar dulu. Teng. Kelihatan ya? Kelihatan Oke, dong. aman ya? Oke, let's start our agenda. Bila setting basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tadi udah dimulai dengan basmalah, kita mulai lagi dengan basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini aku akan mengawalinya dengan dua cerita yang sangat menarik, tapi cerita ini bagaikan sebuah cermin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menuliskan ayat nahnu naqussu alaikum ahsanul qasas, menceritakan cerita terbaik. Itu ada di surat Yusuf, cerita terbaik dari banyaknya cerita-cerita yang ada di Al-Qur'an. Ada surat Yusuf menjadi cerita terbaik. Di sisi lain, Allah juga punya surat-surat Qasas yang berisi cerita-cerita. Di surat Yusuf itu menceritakan ceritanya Nabi Yusuf. Dan di surat Qasas itu menceritakan kisahnya Nabi Musa. Ibaratkan sebuah cermin, kisah ini banyak banget hal-hal yang berbolak baliknya. Tapi aku menulis cuma beberapa poinnya. Pertama, di surat Yusuf itu diawali dengan sebuah mimpi. Mimpi dari anak itu Yusuf, mimpi melihat itu ini ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar, melihat bulan, bintang dan matahari. Kemudian kalau di surat Qasas ada seorang raja yang bermimpi kalau nanti kerajaannya akan runtuhnya karena seorang bayi laki-laki dari negerinya sendiri. Kemudian cerita dari raja ini diceritakan kepada menteri-menterinya, akhirnya menimbulkan sebuah pembunuhan massal terhadap bayi-bayi laki-laki di negara tersebut, di Mesir waktu itu. Dan cerita dari Yusuf ini diceritakan ke ayahnya, akhirnya menimbulkan kekhawatiran dari ayahnya. Sama-sama diawali dengan sebuah mimpi. Yang satu mimpi seorang anak, yang satunya mimpi seorang raja. Kemudian Yusuf, itu saudaranya dapat bisikan setan. Dari bisikan setan inilah yang akhirnya menyebabkan perpisahan. Karena akhirnya saudara-saudaranya berencana membuang Yusuf dan dibuang, kemudian dibuat siasat, dibuat pelicikan, akhirnya berkata kepada ayahnya kalau misalkan Yusuf dimakan serigala, padahal mereka buang, karena iri, karena dengki mereka, akhirnya menyebabkan perpisahan antara ayahnya Nabi Yusuf sama Nabi Yusuf. Di surat Qasas, Nabi Musa mendapatkan wahyu untuk menghanyutkan dengan peti Nabi Musa di sungai waktu itu, agar tidak mendapatkan pembunuhan yang sedang dilakukan oleh Fir'aun waktu itu. Akhirnya ditaruh di peti kecil, habis itu dihanyutkan ke sungai, menyebabkan perpisahan. Yang satu perpisahan karena bisikan setan, yang satu perpisahan karena wahyu. Kemudian Nabi Yusuf di surat Yusuf itu ditemukan oleh bangsawan laki-laki. Ketika dalam sumur ditemukan oleh bangsawan laki-laki. Kemudian di surat Al-Qasas Nabi Musa ditemukan oleh ratu perempuan, istrinya Fir'aun. Menariknya, mereka berdua sama-sama mengatakan hal yang sama. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Barangkali dia bisa bermanfaat bagi kita, atau kita bisa mengangkatnya sebagai anak aja. Yang satu ditemukan oleh bangsawan laki-laki, yang satu ditemukan oleh ratu perempuan. Kemudian di surat Yusuf diuji di dalam rumahnya. Ada ujian yang memang dibuang ke sumur, kemudian human traffic diperdagangkan, tapi ujian terberatnya Nabi Yusuf ya itu ketika lagi di rumahnya, ketika digoda sama ibu tirinya Zulaikha, Miss Universe waktu itu. Kemudian ujian di surat Qasas itu di luar istana, di luar rumahnya, bagaimana Musa waktu itu berlari dari ibu kota Mesir ke Madian karena menjadi buronan setelah membunuh orang, dan masih banyak lagi ujian-ujian di luar rumahnya.
Kisah di surat Yusuf bermula dari Palestina dan berakhir di Mesir. Kisah di surat Qasas itu bermula di Mesir dan berakhir di Palestina. Maha Suci Allah yang membolak-balikan menjadi cermin sebuah kisah yang akhirnya nanti akan mendapatkan klimaks ending yang begitu luar biasa banget hikmahnya. Karena kenapa? Karena dari segala macam banyak ujian yang ada di surat Yusuf dan begitu banyak macam ujian yang ada di surat Qasas, menemukan sebuah titik tertinggi di surat Yusuf, yaitu ketika mendapatkan kenikmatan tertinggi. Ini aku kemarin udah buat videonya juga, tapi ini perkembangannya, penjelasan, penjabarannya juga nih. Titik tertinggi di surat Yusuf, yaitu ketika Yusuf sudah diangkat menjadi menteri, diangkat menjadi orang penting di kerajaannya, kemudian membuat prestasi yang sangat-sangat gemilang, karena bisa menyelesaikan permasalahan yang luar biasa yang dialami dunia saat itu, yaitu krisis pangan. Itu permasalahan yang benar-benar jadi highlight, jadi trending topik waktu itu, dan Yusuf menyelesaikan itu dengan tuntas, dengan selesai, mendapatkan prestasi yang luar biasa, jadi menteri yang sangat terhormat, menjadi manusia dengan titik tertinggi dalam hidup dia. Tapi doa yang ia lantunkan waktu itu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya, wah ini kebalik nih lagi doanya. Harusnya yang kiri ini sebelah kanan, yang kanan ini sebelah kiri. Doanya Nabi Yusuf, tawafani musliman wa alhikni bisolihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Dalam keadaan titik tertingginya, Yusuf nggak lupa kalau misalkan akhir ending terbaik dari sebuah kehidupan adalah kematian. Mau setinggi apapun prestasinya, mau segemilang apapun hidupnya, ia masih ada dalam genggaman Tuhan. Kekuasaan, prestasi, kecemerlangan, gak bikin Yusuf lupa terhadap nikmat Tuhannya dan takdir yang nanti pasti akan ia alami, yaitu kematian. Berbeda juga dengan yang dialami Nabi Musa di surat Qasas. Ketika berada di titik sangat rendahnya. Jadi waktu itu ceritanya Nabi Musa setelah berduel karena melihat ada golongan dari kaumnya yang sedang berantem, kemudian dia membela, nggak sengaja nonjok, kemudian meninggal orangnya, maka diperintahkan Allah untuk keluar dari negeri itu. Ia menjadi buronan Mesir, lari dari ibu kota Mesir ke Madian. Itu Jordan sekarang, jauh banget. Larinya nggak pakai alas kaki, larinya nggak bawa persediaan yang banyak, mungkin cuma beberapa kurma, kemudian masih pakai baju yang itu, nggak bawa bekal apa-apa yang banyak, cuman bawa seadanya, pakaian cuman yang itu doang, kemudian makanan juga dikit, lari sangat jauh banget. Maka ketika dia sampai ke sebuah oasis, ada sebuah sumur, kemudian dia melihat ada beberapa penggembala, kemudian di paling belakangnya ada dua perempuan yang ngerasa kayak lagi butuh bantuan, dia tawarkan bantuan. Nawarin bantuan kedua perempuan itu, ternyata minta untuk dikasih minum gembalaannya. Karena mereka mempunyai bapak yang udah sangat tua dan nggak bisa bantu mereka. Sehingga kalau mau nuangin minum, dia harus minta penggembala lain, minta tolong orang lain. Maka Musa waktu itu membantunya menuangkan minum satu persatu kepada hewan ternak dua perempuan ini. Padahal keadaan Musa waktu itu lagi benar-benar capek banget. Lagi benar-benar kelelahan, lagi benar-benar kelaparan. Lapar, lelah, capek, takut, khawatir, semuanya. Tapi dia akhirnya ngebantu satu-satu hewan ternaknya, sampai udah dikasih minum, akhirnya perempuan itu langsung pergi. Dua perempuan itu langsung pergi. Nggak jauh dari situ, Musa ngelihat ada sebuah pohon, dia bersandar sambil sangat kelaparan. Tapi waktu itu Musa bergumam dalam hatinya, untuk perkara kecil ini aja aku nggak enak kalau misalkan minta ke Allah. Cuman minta makanan karena kelaparan, maka dia berdoanya adalah tawafani. Berdoanya adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, terhadap kebaikan-kebaikan yang ada di sisimu, sesungguhnya aku membutuhkan itu. Terhadap segala kebaikan-kebaikan yang nantinya akan diturunkan kepadaku dalam bentuk apapun, sesungguhnya aku membutuhkan itu. Keadaannya sedang lapar, keadaannya sedang ketakutan, keadaannya sedang khawatir, keadaannya sangat kelelahan. Rabbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dia masih ada harapan di hatinya, dia masih ada cahaya di hatinya untuk sangat berharap. Segala sesuatu yang ada di sisi Tuhannya itu dia membutuhkannya. Dan itu yakin,
kalau misalkan pasti akan diturunkan kepada Tuhan ya. Maka nggak lama setelah itu, dua perempuan itu balik lagi, nyamperin Nabi Musa, bilang kalau misalkan diundang ayahnya untuk datang ke rumah, kemudian ketika udah sampai rumahnya, akhirnya diberi pekerjaan oleh ayahnya, dijodohkan dengan salah satu anaknya, mendapat tempat tinggal, mendapatkan pekerjaan, dan mendapat risalah kenabian. Jadi dari titik terendahnya Nabi Musa, kemudian berdoa, kemudian secepat itu Allah langsung membolak-balikan keadaan Nabi Musa waktu itu. Semua kebutuhannya terpenuhi. Pertama, pengen berdoa karena kelaparan doang, kelaparannya terpenuhi. Dapat makanan. Kemudian dapat jodoh. Kemudian dapat tempat tinggal. Kemudian dapat perlindungan. Kemudian dapat risalah kenabian. 5 hal. Langsung jadi satu paket karena berdoa, Robi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir dalam titik terendahnya. Yang aku highlight dari sini adalah keseimbangan dengan sesuai keadaan. Ini sering-sering dibahas dalam ilmu-ilmu yang lain ya. Dalam filsafat, dalam beberapa hal ilmu sosial sering dibahas keseimbangan dalam hal-hal yang menyesuaikan, dalam hal-hal keadaan. Artinya, ketika mendapatkan nikmat yang sangat nikmat atau musibah yang sangat musibah, maka menyesuaikan untuk menyeimbangkannya. Ketika Nabi Yusuf mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, menjadi titik tertinggi dalam hidupnya, berada dalam titik tertinggi dalam hidupnya, dia menyeimbangkan perasaannya, perasaan untuk enggak ngerasa kalau misalkan dia ada di titik sangat tertinggi itu, enggak ngerasa kalau dia benar-benar lagi hebat banget. Dengan apa? Dengan doa itu, tawafani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Sama ketika lagi di titik terendahnya, lagi di sangat-sangat bawahnya, Nabi Musa pun menyeimbangkan perasaannya untuk nggak ngerasa putus asa, untuk nggak ngerasa kayak lagi down-downnya banget. Diseimbangkan, diangkat hatinya, dibesarkan hatinya dengan doanya ia sendiri. Rabbi ini 5 anzalta ilayya min khairin fakir. Mereka sama-sama menyeimbangkan perasaannya, menyeimbangkan hatinya. Maka balance ini secara ringkas, secara singkat bisa didefinisikan secara 2. Enggak condong, enggak terlalu condong terhadap sesuatu, dan sesuai porsinya. Ada balance bentuknya yang porsinya 70%, 30%. Ada balance dengan porsinya 60, porsinya 40. Dan di surat Ar-Rahman ayat 7 juga udah dikatakan wasama wa rafa'a wa du'a mizan Allah tadgu fil mizan wa qimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Langit telah ditinggikan sama Allah, dia telah menciptakan neraca keadilan dan keseimbangan agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan, tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam awal mula adanya dunia, Allah sudah menaruh satu keseimbangan dalam kehidupan. Dan inilah yang harus benar-benar dipegang manusia untuk tidak dilampaui. Allah tadbul fil mizan, dan untuk selalu ditegakkan. Perasaan untuk menyeimbangkan dalam kehidupan. Artinya, jika cinta pun jangan terlalu cinta, jika benci pun jangan terlalu benci. Contohnya, dalam hal yang ini ya, jika baik, perasaan lagi baik, dia menjadi baik, perasaan merasa paling baiknya, jangan ngerasa dia yang paling baik, jangan ngerasa dia lagi buruk-buruk banget juga. Jangan ngerasa terlalu ambisius banget, jangan ngerasa nggak punya harapan banget. Ini untuk hal perasaan ya, karena ini sangat tipis dan sangat mungkin tidak terlihat karena ada di dalam hati kita. Mungkin kita lagi baik banget, kita bilang, oh enggak kok, gue nggak terlalu ngerasa orang yang hebat, tapi nggak ada yang bisa tahu dalam hati kita apakah kita ngerasa bener-bener baik banget, rasa kayak, gue udah soleh banget nih, gue udah keren banget. Atau ketika kita lagi bener-bener rasa berdosa, mungkin kita bilang, enggak kok, tenang kok, Allah kan selalu ada rahmatnya, selalu ada ampunannya, tapi dalam hati kita sebenarnya, udah nggak mungkin banget nih Allah ampunin gue. Nggak ada yang tahu. Sangat tipis, karena itu ada di dalam hati manusia. Dan ini yang diminta Allah untuk selalu ditegakkan, diminta Allah untuk selalu diseimbangkan dalam hidup kita. Sama, dalam hal ini nih, contohnya, cinta dan benci. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. 2 hal ujian yang dihadapi Nabi Yusuf waktu itu, karena terlalu dicintai dan terlalu dibenci. Terlalu dicintai sama Zulaikha. Bayangkan Yusuf udah dipanggil ke kamarnya, kemudian dibilang, kok kamu wajahnya tampan sekali Yusuf? Yusuf bilang, kalau misalkan wajahku ini ya pemberian dari Tuhanku, dianugerahkan oleh Tuhanku. Kemudian dipegang rambutnya, kok rambut kamu bagus banget Yusuf? Kemudian Yusuf bilang, kalau misalkan rambut ini adalah hal yang pertama rontok di tubuhku selagi aku masih hidup.
Kemudian dipegang matanya, kok mata kamu indah banget Yusuf. Yusuf bilang, mata inilah yang nanti akan pertama kali keluar ketika aku sudah dikuburkan. Kemudian baru terjadi kejar-kejaran antara Zulaiha sama Yusuf, sampai dipegang belakangnya, robek, akhirnya sampai cerita selanjutnya, dan akhirnya Yusuf akhirnya dimasukkan penjara karena dibilang dia yang ingin memperkosa, padahal udah terbukti dia yang tidak memperkosa. Karena terlalu cinta. Ada juga karena terlalu benci. Yusuf lalu dibenci oleh saudaranya, merasa iri, merasa dengki, merasa Yusuf lebih disayang. Akhirnya mereka benci yang berlebihan, mungkin setahun ditahan, 2 tahun ditahan, 3 tahun menyiasati, 4 tahun akhirnya kita cemplungin Yusuf, kita buang Yusuf, kita jauhkan Yusuf dari rumah. Terlalu dicinta dan terlalu dibenci. Ngerasa juga terlalu baik, terlalu soleh, terlalu alim. Bagus kalau misalkan orangnya benar alim, kemudian dia ngerasa kalau misalkan, biasa aja. Bahaya kalau misalkan dia terlalu alim, dia baik, dia soleh, tapi dia ngerasa juga dirinya soleh. Bahaya. Atau misalkan buruk, dia habis melakukan kemaksiatan, dosa, habis itu benar-benar hopeless, nggak ada harapan, kayak nggak mungkin banget Tuhan mengampuni gue, nggak mungkin banget Allah mau mengampuni gue. Selalu merasa buruk. Maka posisinya disimbangkan ketika sedang ada perasaan sedikit, ngerasa kayak, kayaknya kok gue baik banget lah. Langsung merasa kalau misalkan diri kita ternyata juga banyak loh dosa-dosa yang nggak kita sadari. Dosa-dosa yang kita nggak kita rasakan, tapi sebenarnya ada. Ketika misalkan lagi buruk banget, ngerasa kayak, ya Allah lagi down banget, imannya lagi turun banget, lagi kayak banyak banget maksiat menghampiri, ngerasanya jangan terlalu ngerasa, gue nggak mungkin diampuni, gue orangnya buruk banget, tapi ngerasa kalau misalkan ampunan Allah lagi lebih banyaknya, ampunan Allah lebih tersedia begitu banyaknya. Sama, jangan ketika kita lagi ngerasa ambisiusnya ngejar hidup, ambisiusnya untuk mengejar mimpi, sampai lupa kalau misalkan ada beberapa hal yang emang nggak bisa kita kendalikan, atau misalkan kita benar-benar lagi pasrah, tapi akhirnya kita nggak mau usaha, itu perlu kita seimbangkan. Perlu penyeimbangan. Kunci dari kehidupan adalah keseimbangan. Seperti yang dituliskan di Ar-Rahman ayat 7 ini. Caranya adalah yang sering selalu dibahas adalah outputnya adalah sabar dan syukur. Kalau misalkan ngomongin sabar, teringat ke satu kisah ini. Kisah pemuda dan terong. Kenapa pemuda dan terong? Karena waktu itu objek yang jadi ceritanya adalah terong. Jadi suatu saat, ini ceritanya valid, benar-benar ada real. Pernah diceritain Ustaz Hidayat juga. Saat itu ada pemuda yang emang jauh banget dari agama. Suka banget maksiat, tapi di satu titik akhirnya dia ingin merasa bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, ingin balik lagi ke jalan kebaikan. Datengin seorang syekh sangat sederhana, tinggal di musola, di masjid waktu itu, setiap hari makannya cuma air dengan kurma. Akhirnya pemuda itu datang, Syekh mau belajar, mau balik lagi ke jalan yang benar, ke jalan kebaikan. Maka kata Syekhnya, kamu beneran mau belajar sama saya? Saya tiap hari cuma makannya ini doang. Kalau kamu tinggal sama saya, berarti kamu makannya ini juga doang. Maka kata pemudanya, ya nggak apa-apa, saya bersedia. Tinggal walaupun saya nggak kerja, saya belajar full sama antum, saya makan ini doang, siap. Akhirnya sehari dijalani, oke, lancar banget. Pemuda ini benar-benar belajar, benar-benar taat, benar-benar ngikutin syekhnya. Belajar 2 hari, benar-benar taat, benar-benar belajar, benar-benar ngikutin syekhnya. 3 hari muncul ada bisikan di kepala dia. Bisikannya apa? Bisikan dari setan. Kalau misalkan syekhmu ini udah mengabdi ke masyarakat luar biasa, tapi tiap hari makannya cuma 2 butir kurma sama air putih. Masa kamu nggak mau ngasih feedback ke syekhmu, nggak mau berbakti ke syekhmu dengan mencarikan makanan? Timbul bisikan itu di kepala dia. Akhirnya karena bisikan itu dia kepikiran, oh ya udah sih, saya akan mencari makanan untuk berbakti kepada syekhnya. Pergilah ia keliling ke rumah-rumah. Karena dulunya dia adalah mantan pencuri, mantan pemaksiat, mantan pemabuk, mantan pezina, dia udah hafal cara-cara untuk maksiat, dia masih ingat cara-cara untuk melakukan kejahatan. Salah satunya adalah untuk mencuri. Lewat satu rumah, ngelihat dari temboknya. Karena dulu tembok di Arab nggak terlalu tinggi, dia bisa ngelihat dari atasnya, terbuka juga, ada makanan nih nggak? Di rumah ini? Oh, nggak ada. Jalan lagi ke rumah selanjutnya, ada makanannya? Nggak ada. Jalan lagi rumah selanjutnya, dia nyium bau yang enak banget. Padahal belum masuk ke dalam rumahnya. Ngelihat ada panci di situ gede,
kemudian ada asap-asap ya, pasti bau makanan itu bersumber dari asap itu. Dia loncatin pagar, masuk rumahnya. Selangak-singuk, nggak ada orang di dalamnya nih. Dia buka pancinya, ya Allah, ada 3 terong. 3 terong yang udah dimasak, dan itu yang baunya enak banget sampai kecium sama dia keluar. Sampai kecium sama dia pas lagi di luar. Akhirnya karena udah nggak tahan, habis itu dia kepikiran, ini buat Syekh, aku akan bawakan. Tapi karena waktu itu dia juga udah lapar dan nggak tahan banget, dia potek dulu dikit. Ada 3 dia potek, yang satunya sedikit di ujung, kemudian langsung makan. Ketika lagi dimakan, dan ini luar biasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika udah ada hambanya yang mau berubah, hambanya yang mau beriman, disadarkan dalam hatinya. Jeder, ada pertanyaan, apakah benar perbuatan yang aku lakukan ini, walaupun untuk memberikan terong ini kepada Syekh? Maka ketika ada pertanyaan terbesit sedikit di hatinya, dia langsung muntahkan. Cek. Dia langsung muntahkan sambil mengucap astagfirullahaladzim. Aku harus bersabar terhadap perkara ini. Sabar ya, sabar untuk gak makan terong yang udah ada di depan dia, nggak ada orang di rumah itu, dan dia pengen bawain ke Syekhnya waktu itu. Dimuntahkan sambil mengucap astagfirullahaladzim. Akhirnya dia langsung pikiran, astagfirullahaladzim, aku udah pengen berubah 3 hari yang lalu, tapi baru 3 hari terkena bisikan setan, dan hampir aja aku menelan terong ini. Akhirnya dia merasa bersalah, dan pengen balik ke Syekhnya menceritakan hal tersebut. Sampai ke masjid, ketika lagi ketemu Syekhnya lagi ngobrol sama seorang perempuan muda. Ada seorang janda yang baru meninggal sama suaminya, dan sudah melewati masa idahnya, dan perempuan ini minta dicarikan seorang jodoh sama Syekhnya. Perempuannya bilang, kalau misalkan saya hanya butuh seorang lelaki biasa yang mau jadi pelindung saya. Untuk urusan perkara harta, perkara lain-lainnya, saya udah siap dan udah ada semuanya. Dan dia belum punya anak waktu itu. Udah melewati masa idahnya dan belum punya anak. Kebetulan seorang pemuda ini baru datang, pengen ceritain apa yang dia lakukan, kesalahan yang pada Syekhnya ini. Syekhnya langsung bilang ke dia, sini, ta'al. Kamu saya nikahkan sama pemuda ini aja. Kemudian dibilang, kamu menikahkan sama janda ini. Dia lihat, wah ceweknya cakep banget, masih keren banget, masih muda banget, masih nggak jauh umurnya sama dia. Oke, dia bersedia aja. Tapi dia masih deg-degan dalam hatinya. Dia pengen ceritain hal tersebut ke Syekhnya, malah dinikahkan. Belum selesai dia pengen ceritakan permasalahan dia, perkara dia, baru dia ngelepeh, kemudian mengucap astagfirullah, belum dia pengen bertobat lagi, kemudian bilang ke Syekhnya, langsung dinikahkan sama seorang perempuan janda kayak ini. Akhirnya ketika udah selesai, dia mau akad langsung di tempat ada bapaknya juga. Akad, pulanglah mereka bertiga, diajak sama ayahnya, sama perempuannya ini, untuk rumahnya. Pulang ke rumah, ngelewatin rumah-rumah yang tadi dia lewatin. Dalam hati si laki-laki ini deg-degan banget cuy. Jangan-jangan itu rumah yang tadi gue lewatin, itu rumahnya dia. Kan ada beberapa yang dia lompatin rumahnya buat dicek. Jangan-jangan itu rumahnya dia udah gue datengin, habis itu ternyata nggak ada orang ya. Lewatin rumah pertama, dia deg-degan banget. Jangan rumah ini ternyata bukan, masih jalan. Rumah kedua, dia lewatin, ternyata bukan, masih jalan. Rumah ketiga, ketika itu rumah yang menjadi rumah tempat dia nyobain terong itu dilepehin, ternyata istrinya bilang, inilah rumah kita, suamiku, ayo kita masuk. Beuh, itu hatinya langsung dak-dik-duk, jedar-jedar, break dance banget. Orang dia baru ngelepehin terong di situ, dia balik tuh baru pengen ceritain ke Syekhnya, kemudian dinikahkan, balik ke rumah, ternyata rumah pemiliknya itu adalah istrinya. Habis itu pas udah sampai rumah, masuk ke dalam, istrinya nanya, apakah kamu lapar? Dia bilang, nggak bilang apa-apa, tapi cuman kayak ngangguk-ngangguk doang. Doang. Sambil merasa ketakutan, masih bergetar tangannya, masih ngeri hatinya, deg-degan, tangannya bergetar. Habis itu istrinya bilang, sebentar ya, aku udah memasakkan sesuatu yang spesial untuk kamu. Ada 3 terong, buat dia, buat suaminya, buat bapaknya. Ketika dibuka pancinya, istrinya kaget banget, astagfirullahaladzim, siapa ini ada pencuri yang berani ngambil terong saya? Saya udah siapkan, udah masakan spesial buat calon suami saya, ternyata terongnya malah kepotek. Yang satunya udah hilang setengah, yang satunya lagi 2-nya masih utuh, tapi yang satunya udah terpotek sedikit, dan potekannya ada jatuh dilepehkan di sini. Maka dengan penuh keimanan, karena orang ini udah mau berubah, dengan penuh pengakuan, si cowok ini, si pemuda ini akhirnya jujur kepada istrinya. Bilang kalau misalkan tadi dia itu khilaf, ada setan yang membisikkan di telinganya untuk membawakan terong ini kepada Syekhnya, karena untuk berbakti pada Syekhnya. Tapi baru aja dicobain dikit, dia langsung teringat
teringat tentang perbuatannya ini yang sebenarnya nggak boleh. Maka dengan kesabarannya, dia lepehkan terong yang udah enak banget masuk di mulutnya, kemudian dilepehkan sambil mengucap astagfirullah. Dia ceritain dia pengen balik ke Syria, pengen mengadukan ini, malah dinikahkan sama kamu. Akhirnya si perempuannya ini karena emang juga wanita yang soleha, nggak marah, nggak menghujat, malah bilang sesungguhnya terong yang kamu lepehkan secuil itu digantikan langsung sama Allah dengan 3 terong ini, dengan tempat terong panci-pancinya, dengan rumah terong ini, dan juga dengan orang yang memasakkan terong ini. Secuil, wallahi, secuil terong yang kamu lepehkan ini, Allah langsung ganti dengan 3 terong yang ada di sini, dengan pancinya, dengan rumahnya, dan dengan pemilik terongnya. Karena kesabaran yang ada di diri si cowok ini waktu itu. Syukur pun juga. Syukur didefinisikan ada syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur dengan perbuatan, bil amal. Aku suka banget salah satu kutipannya dari Cak Nun waktu itu. Jadi kata an'amta dalam surat Al-Fatihah, kenikmatan yang bisa dirasakan, itu kan an'amta allazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kenikmatan yang bisa dirasakan itu nggak cuman kebahagiaan yang diberikan dari kenikmatan itu nggak cuman bisa dirasakan oleh objeknya, statementnya Cak Nun, tapi pemberinya pun juga merasakan kebahagiaan serupa. Artinya, ketika orang yang diberikan suatu nikmat itu bisa merespon baik nikmat yang diberikan, maka sang pemberi nikmatnya pun juga merasakan kebahagiaan yang serupa. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka Allah pun juga bergembira terhadap respon kita yang menggembirai apa-apa yang ia berikan itu. Maka nggak heran kalau misalkan ayatnya la in syakartum lazidanakum. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah. Karena ibaratnya kayak misalkan manusia aja dah. Misalkan, aku dikasih sebuah gamis nih. Dikasih sebuah gamis sama seseorang. Kemudian gamis ini ketika dikasih, karena aku senang, dalam hati aku senang banget, aku sambil senyum nerimanya. Itu orang tersebut pasti mempunyai kesan yang menarik, kesan yang bahagia karena diterimanya dengan senyum. Apalagi kalau aku ucapkan makasih ya, makasih banget ya, terus aku chat lagi, Pak, makasih banget ya, makasihnya panjang gitu, dia lebih senang lagi. Apalagi kalau misalkan gamisnya aku pakai datang ke masjid, gamisnya aku pakai buat datang ke kajian, kemudian dilihat sama bapak itu, lebih senang lagi. Makanya nggak heran kalau misalkan suatu saat bapak itu mau ngasih lagi hadiah ke aku. Karena dia mikirnya, oh ini anak dikasih hadiah, responnya luar biasa senang, dipakai, bermanfaat, dipergunakan dengan hal-hal yang baik, maka satu saat aku pengen kasih lagi deh gamis ke anak itu, atau aku mau kasih hal lain lagi ke anak itu. Sama halnya seperti itu, hal-hal yang diberikan kepada kita, kalau kita bisa meresponnya dengan sesuatu yang baik, responnya dengan hati yang baik, lisan yang baik, dan perbuatan yang baik, maka nggak heran kalau misalkan kenikmatan-kenikmatan itu, anugerah-anugerah itu akan diberikan kepada kita di lain hari dengan berlipat-lipat ganda. Akan dilipat gandakan, akan ditambahkan. Seperti itu. Ini dasar yang ada sebenarnya di dunia ini. Keseimbangan ketika kita merasa sangat bawah atau ketika kita merasa sangat tinggi untuk menyeimbangkan di titik tengahnya. Outputnya tadi nih. Outputnya dan caranya adalah dengan syukur dan sabar. Bentuknya bisa dengan doa yang seperti dilantunkan oleh Nabi Musa, bisa juga seperti yang dilantunkan oleh Nabi Yusuf, bisa to the next level dengan perbuatan-perbuatan, dengan pengamalan dalam hidup, atau kalau misalkan belum bisa sampai ke tahap itu dengan hati, setidaknya menerima, setidaknya dengan berlapang dada, menerima cobaan, atau dengan hati juga mensyukuri terhadap kenikmatan, apapun itu. Misalkan bentuknya baik, ataupun bentuknya pun buruk. Maka dari satu hukum yang pasti ada diturunkan Allah di dunia ini tentang keseimbangan dan perintah untuk menyeimbangkan segala sesuatu dalam hidup kita ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul di kalangan orang-orang. Apakah kita harus seimbang antara dunia dan akhirat? Muncullah pertanyaan yang akhirnya banyak beredar dan menginginkan banyak orang. Apakah harus seimbang antara akhirat dan dunia? Apakah porsinya 50%, 50%, atau apakah 100%, 100%, atau apakah 70%, 30%, atau bentuknya lain? Bentuknya mungkin 100%, 100%, tapi terpisah seperti dua diagram ini.
dua diagram yang biru ini. Atau bentuknya jangan-jangan mereka beririsan. Dua diagram tapi beririsan. Misalkan nih, yang biru nih, MTK, satunya adalah diagram MTK untuk perkara-perkara pelajaran ilmu dunia. Kemudian Usuluddin, satunya untuk perkara-perkara ilmu akhirat, misalkan. Apakah terpisah seperti itu? Atau misalkan beririsan. Oh, kerja, kemudian ada dakwah. Mungkin ada irisan tengah-tengah di tengahnya. Apakah seperti itu? Apakah harus seimbang antara akhirat dan dunia? Sesuai dengan apa yang dibahas tentang keseimbangan tadi? Ternyata jawabannya ada di sini. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Di sini memakai katanya adalah kata min, dari. Artinya, kalau misalkan memakai kata min ya, kalau memakai kata min, ada kata ilah selanjutnya. Artinya, untuk perkara-perkara dunia, itu secara terjemahannya, janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Dari kenikmatan dunia, tapi ilahnya nggak tertulis secara jelas di sini. Pastinya ada ilah tetap ke akhiratnya. Jangan lupa untuk juga menikmati perkara-perkara yang ada di dunia ini, untuk mengurus perkara-perkara yang ada di dunia ini menuju ke akhirat gitu. Jadi orientasi tentang keduniaannya harus tetap menuju kepada akhirat. Yang pertama di highlight, yang pertama langsung diungkapkan adalah carilah tentang anugerah Allah, kebahagiaan apapun tentang negeri akhirat. Yang pertama akhirat. Udah pasti. Berarti segala sesuatu yang dilakukan harus orientasinya ke akhirat. Dan jika ada perkara-perkara dunia yang dilakukan, jangan lupa juga perkara dunia itu yang bisa mendatangkan prosesnya ini menuju ke akhirat. Value-nya ini menuju ke akhirat. Jadi, dua perkara yang kita lakukan di dunia, segala aktivitas akhirat dan aktivitas dunia, yang pertama kali dilakukan dan yang menjadi orientasi besar adalah aktivitas akhirat. Sekalipun ada aktivitas dunia, orientasinya pun harus ke akhirat. Maka bentuk diagram yang paling baik adalah seperti ini. Dunia itu, kemudian lingkaran besarnya adalah akhirat. Perkara-perkara dunia ada di dalam perkara-perkara akhirat. Misalkan dengan contoh yang ini tadi, pelajaran MTK, pelajaran Usuluddin. Ada orang yang memisahkan, pelajaran agama, pelajaran umum. Padahal pelajaran umum pun juga bagian dari pelajaran agama. MTK sangat mengajarkan kesucian. 5 dikali 6 sama dengan 30. Mau orang lagi dirampok, mau lagi perang dunia, mau dalam keadaan gelap, mau dalam keadaan bahaya, 5 dikali 6 jawabannya tetap 30. Mengajarkan kesucian. Kecuali ketika 5 kali 6 ini sudah dimasukkan ke perkara-perkara sosial, ke perkara-perkara politik, ke perkara-perkara ekonomi, ke perkara budaya, mungkinlah bisa berubah-berubah bentuknya. Tapi awal murninya, kesucian aslinya, 5 dikali 6, tetaplah 30. Pelajaran-pelajaran umum pun aslinya ada dalam diagram pelajaran agama, mengajarkan kesucian. Sama dalam kerja dan dakwah. Kerja bukan beririsan dengan dakwah, tapi kerja ada dalam lingkupan dakwah. Ketika orang bisa naik jabatan, kemudian dengan jabatannya itu bisa membangun satu sistem, membangun peraturan yang bisa mengarahkan orang untuk sholat, mengarahkan orang untuk beribadah, maka pekerjaannya ada dalam lingkupan ibadah. Pekerjaannya ada dalam lingkupan dakwah. Pertanyaan besar untuk kita sekarang adalah, apakah sudah ada nilai akhirat di setiap aktivitas dunia kita? Dan apakah masih ada unsur dunia di setiap aktivitas akhirat kita? Kadang kita terlalu gampang dan menyimpulkan kayak, gampang kok, mudah kok, pasti ada kok value-value akhirat, value-value ibadah dalam setiap aktivitas kita. Orang kita belajar ke kampus, kita belajar ke sekolah, kita belajar S2, S3, niatnya lillahi ta'ala, di lisan kita, di otak kita, kadang kita mikir kayak gitu. Sesimpel itu. Padahal ada beberapa hal yang ternyata ketika kita lihat faktanya, enggak kok. Ternyata hati kita enggak bisa sampai setitik itu kok. Enggak bisa sampai semurni itu kok. Dibuktikan dengan beberapa perbuatan kita. Misalkan,
yang optimal ya, harus ya orang naik jabatan untuk bisa membuat peraturan orang bisa jadi sholat. Ini alhamdulillahnya aku lagi proseskan, maksudnya aku juga pernah memproseskan ini dalam satu organisasi yang isinya rata-rata orang yang mungkin agak jauh dari agama. Kemudian ketika udah masa perpindahan jabatan, aku bilang kalau misalkan aku nggak akan bisa mau lanjut kecuali kalau gue dapat jabatan jadi kepala ini. Maka waktu itu walaupun belum masanya diangkat menjadi satu kepala divisi, dan karena jadi satu kepala divisi itu aku bilang ini ada peraturan baru tentang ini, ada 3 hak yang nggak boleh dilanggar, hak ibadah, hak ini. Akhirnya setiap ada rapat, ada agenda, ada apapun, ketika ada waktu sholat ya sholat, menggunakan jabatannya, menggunakan haknya, wewenangnya untuk kebaikan, menggunakan hak-hak dunianya untuk wewenang dunianya untuk perkara-perkara akhirat. Orang naik jabatan buat peraturan jadi sholat. Tapi ada juga orang yang sholat tapi niatnya untuk bisa naik jabatan. Ini kan tipis ya. Ada orang yang akhirnya dia naik jabatan, kemudian dia bisa bikin peraturan di kantor itu, di organisasi itu, untuk bisa orang-orang pada sholat. Ada juga orang-orang yang sholat, tapi sholatnya itu, niatnya itu, pengennya itu, biar minta dinaikkan jabatannya. Nggak salah. Cuman kayak, ya kita lagi menaruh perkara dunia dengan caranya cara akhirat. Nggak salah juga. Cuman kenapa kita nggak melakukan hal yang pertama gitu? Ketika kita mendapatkan wewenang yang lebih tinggi, kemudian kita membuat hal-hal yang bisa kita create untuk perkara akhirat. Itu yang rasanya sering kita alamin, kita sering lihat, kita sering rasakan di lingkungan kita, di masyarakat. Kemudian ada juga kasus kayak misalkan kita belajar yang tadi bilang lillahi ta'ala, bilang kalau misalkan belajar ya niatnya untuk nanti membantu orang, untuk mendapatkan ilmu Allah secara murni, dan lain sebagainya. Padahal fakta-fakta yang ada di Indonesia adalah tingkat literasi yang ada, PISA test dari masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia itu hanya 25%. Literasi yang ada di Indonesia, PISA test tahun 2022 itu menunjukkan indeks angka literasi masyarakat Indonesia hanya 25%. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya growth mindset masyarakat pemuda Indonesia khususnya. Artinya mereka belajar kalau nggak untuk nilai, kemudian lulus, kalau nggak untuk kerja. Orientasi belajar masyarakat Indonesia sampai-sampai tingkat literasinya cuma 25%, karena orientasi belajarnya hanya untuk nilai atau untuk kerja. Terbukti dengan apa? Ketika masih SMA, jurusan yang lebih banyak diminati adalah jurusan IPA, karena dianggap lebih prestigius, lebih mendapatkan nilai yang tinggi, berpotensi bagus akademiknya. Tapi ketika masuk dunia perkuliahan, lebih banyak didominasi dan diminati jurusan-jurusan sosum, karena dirasa lebih mudah untuk kerja. Artinya, belajar orientasinya, kalau nggak untuk nilai, ya untuk kerja. Padahal, yang dipesankan, mau dalam Islam, mau dalam tujuan negara, menjadi pembelajar, ya pembelajar sepanjang hayat. Artinya, pembelajar sepanjang hayat, belajar yang karena curiosity-nya, rasa ingin tahunya, rasa penasaran murninya terhadap apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang ia rasakan. Terhadap ilmu-ilmu dan epistemologinya. Dan yang kedua, pembelajar sepanjang hayat, artinya dia mau mengajarkan orang lain juga. Dia belajar dan ingin terus-terus menjadi tolib, ingin terus-terus menjadi santri, ingin terus-terus menjadi murid, ingin terus-terus menjadi siswa, karena dia juga ingin terus-terusan mengajarkan kepada orang lain. Nggak ada yang bisa dia berikan kepada orang lain kalau dia nggak terus-terusan belajar. Kenapa poin belajar ini bisa dikatakan juga sebagai nilai yang berarti nanti mendapatkan value akhirat? Karena mengajarkan orang lain, ini salah satu invest akhirat. Ketika jasad itu sudah terpisah dengan ruh, kan kita tahu tuh hadisnya. Ketika jasad sudah terpisah oleh ruh, maka tidak ada yang bisa terbawa kecuali satu amal yang solih, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak yang mendoakan kebaikan orang tuanya. Salah satunya apa? Ilmu yang bermanfaat. Maka bentuknya ilmu yang diajar kepada orang lain menjadi investasi akhirat. Ketika dia udah mempunyai orientasi belajar sebagai pembelajar sepanjang hayat, maka dia bisa menginvestasikan ilmunya, apa yang dilakukannya untuk investasi akhirat. Cerita yang terakhir, ini cerita yang mungkin kayak dulu pernah aku ceritain juga. Cerita dari seorang bernama Qais yang sering disebut sebagai Majnun. Suatu hari, si Majnun ini sedang lagi kangen-kangennya sama Laila. Jadi ini kisah percintaan antara Majnun sama Laila ya, dasarnya, basicnya. Cuman Majnun ini emang keren banget, dan akhirnya banyak banget hikmah yang diambil dari kisah percintaannya Majnun dan Laila. Waktu itu dia lagi bener-bener ngerinduin Laila. Sampai suatu ketika ngelihat ada anjing dari kampungnya Laila jalan
nggak jauh dari dia. Saking orang lagi rindunya, lagi kangen, yang lihat anjingnya langsung diikutin. Siapa tahu nih anjing bisa nganterin gua ketemu si Laila. Karena waktu itu dipisahkan, nggak disetujui cintanya Majnun sama Laila. Majnun ini cuma dari kalangan biasa, kemudian Laila ini dari kalangan terhormat. Maka diikutin anjing tersebut, berharap kalau dia bisa nganterin ketemu Laila. Saking fokusnya si Majnun ngikutin anjing tersebut, sampai-sampai ketika ngelewatin ada orang lagi sholat, dia nggak sadar. Anjingnya sih lewatinnya agak jauh. Cuman karena dia fokus banget ngikutin tuh anjing, dia ngelewatin. Beberapa orang, berapa saf lagi sholat. Dilewatin, dilewatin tanpa sadar. Ketika udah lewat, udah selesai, nggak jauh dia lewat, orang-orang itu selesai tahiyat akhir. Ketika udah tahiyat akhir, salam, kemudian dipanggil, woi Majnun, kamu tuh bener-bener gila ya, kayak panggilan kamu, kayak lakop kamu. Dikira gila cuman gara-gara Laila, tapi kayaknya kamu gila beneran. Masa ada orang sholat, kita bener-bener lagi sholat, dan udah waktunya sholat, kamu bukan ikut sholat, malah ngelewatin melintas depan kita. Kamu nggak tahu kan? Kamu tahu kan kalau misalnya melintasi orang sholat itu nggak boleh. Maka Majnun nih awal kebingungan. Oh, ternyata gue tadi ngelewatin orang lagi sholat ya. Dia balik, nyamperin bapak-bapaknya. Apa jawaban Majnun? Majnun bilang, yang gila tuh seharusnya bapak-bapak semua. Wah, orang langsung pada Rio. Kamu bener-bener kurang ajar banget, Majnun bilang kayak gitu. Kenapa kamu bilang kayak gitu? Majnun bilang, saya itu sedang lagi kangen-kangennya dan rindunya sama Laila, sama si Laila. Ngeliat tuh anjing, saking fokusnya untuk bertemu Laila, sampai nggak sadar ngelewatin bapak-bapak lagi sholat. Lah bapak-bapak yang lagi sholat, lagi ketemu sama Tuhan, lagi berhadapan sama Tuhan, kok bisa-bisanya sadar saya lewat di depan? Loh saya yang lagi fokusnya pengen ketemu seorang hamba, dan itu masih ngikutin seekor anjingnya, bisa nggak sadar kok ngelewatin bapak-bapak? Kok bapak-bapak yang lagi berhadapan langsung dengan Tuhannya, bisa sadar saya lewat? Dan waktu itu nggak ada bapak-bapak yang bisa menyanggah perkataan Majnun pun ada peti. Jadi Majnun ini ngajarin benar-benar kayak, kita tuh kalau misalkan lagi bersama seorang hamba, lagi memikirkan seorang hamba, memikirkan makhluk duniawi, apapun itu, sering banget lupa tentang Tuhan, sering banget lupa tentang perkara-perkara akhirat. Tapi ketika lagi berurusan dengan perkara-perkara akhirat, lagi sedang berhadapan dengan Tuhan, malah sering mikirin seorang hamba, malah sering mikir perkara-perkara dunia. Kan sering banget kita udah takbiratul ihram, pikiran langsung luncur kemana-mana, kepikiran ini, itu. Jadi Majnun ngajarin dan ngasih tahu, ya kita sering banget kok kepikiran kalau misalkan perkara-perkara dunia, padahal kita lagi ngadep sama yang menciptakan dunia. Tapi ketika kita sedang berurusan perkara dunia, malah kita sering banget melupakan siapa yang menciptakan dunia ini, siapa yang mengatur dunia ini, siapa yang mengatur dunia ini. Maka simpulannya adalah, jadilah orang yang memprioritaskan akhirat, maka dunia akan selalu mengikuti kita. Bentuknya adalah seperti ini. Bukan mereka beririsan, bukan mereka dalam lingkaran yang berbeda, tapi lingkaran dunia berada dalam lingkaran akhirat. Silahkan kita prioritaskan perkara-perkara akhirat kita untuk akhirnya dunia ini bisa mengikuti kita. Dengan apa-apa yang udah teman-teman ceritakan di awal tadi, wah, ini berantakan ini. Dengan cerita yang teman-teman alami di 2024, entah itu momen-momen terbaik atau momen-momen terburuk ya, silahkan. Yang pertama adalah carilah keseimbangan itu. Jika itu terlalu baik, terlalu yang bisa membuat rasa congkak atau sombong di hati kita, maka siramilah, seimbangilah dengan hal-hal yang bisa membuat itu menjadi di titik tengah. Kalau misalnya kita juga merasa terlalu di titik yang amat rendah, merasa sangat buruk, siramilah dengan hal-hal yang rasanya bisa membesarkan hati kita sehingga berada di titik tengah lagi. Itu untuk urusan-urusan perasaan. Tapi untuk perkara-perkara antara dunia dan akhirat, sesungguhnya perkara-perkara dunia ini berada dalam lingkaran akhirat. Maka silakan prioritaskan, utamakan perkara-perkara akhirat, dan jangan lupakan perkara-perkara dunia yang orientasinya harus kita orientasikan kepada akhirat. Itu yang bisa aku sampaikan di awal. Silakan kalau setelah ini kita mau ngobrol, sangat terbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, lah, mutinya nggak ada ini ya? Halo, tes, tes, halo. Iya, nggak ada, Mem. Lanjut, Mem. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bentar ya. Eh, saya. Ya selesai ya, Ya, Rob. ya Allah. Hmm. Ini harusnya Iqbal, tapi Iqbalnya hilang. Mama Dia udah udah balik masuk. ya? Oh, udah ada, dia tuh udah join, cuy. Langsung lempar aja ke Iqbal. Iya. Curang dia tuh udah Halo, membuat Mas kesepakatan Iqbal. sama Ane. Mas Iqbal Pas udah sesi belum? dia Ane MC-in. Sekarang dia hilang. Hilangnya di Iya, aku mau lanjutin padahal. Hamin 1 menit. Kenapa, Mut? Ini udah selesai ya, Rok ya? Udah, kan. Iya, tadi ke lab. Udah, lanjut. Mut, udah bisa? Lanjutin. Ya udah deh, Imam dulu deh. Sok. Ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Faruk ini selalu membuat, ya semoga Allah berkahi ilmunya Ruqyah yang disampaikan di malam hari ini. Eh, kita harus belajar untuk sampaikan suatu yang kita udah pernah tahu, contoh kayak bersyukur, habis itu memprioritaskan akhirat gitu. Tapi kalau misalkan kita dapat hikmah dari cara yang lain, gitu ya, kita dapat hikmah dari cara yang lain, kalau misalkan dari Faruk, pertama di alurnya dari kisahnya Nabi Yusuf ya, kita digiring pelan-pelan sampai titik di mana bahwa nggak ada yang paling besar gitu ya, nggak ada yang paling besar atau nggak ada yang patut kita besarkan di dunia ini dalam aktivitas kita kecuali Allah itu sendiri. Dan ini menariknya, aku selalu ingat salah satu khutbah teman kita yang sangat fenomenal ya. Terus ingat dia khutbahnya Iqbal ketika lagi Idul Adha atau lagi apa ya, di lapangan ruas gitu ya. Iqbal bilang gini, ya ada teman-teman aku namanya Iqbal. Iqbal bilang gini, hari nggak ada yang kita besarkan, atau mungkin entah bahasa itu gimana, yang aku ingat adalah dibesarkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin harta yang kalau aku ambil spekulasi, mungkin pada waktu itu orang-orang berlomba-lomba ngasih hartanya sebanyak mungkin gitu ya. Dan itu ada potensinya tuh buat ujub, buat apa ria segala macam gitu ya. Dan secara nggak langsung Iqbal ngasih tahu bahwa semua yang kita lakuin, semua yang terjadi pada diri kita itu nggak ada yang dibesarkan kecuali Allah itu sendiri. Pas kita buruk, kita harus sadar bahwa Allah punya ampunan yang begitu besar. Ketika kita lagi terjatuh terpuruk, kita harus sadar juga bahwa semuanya atas izin Allah. Terus kalau kita misalkan, apalagi ini udah akhir tahun ya, akhir tahun biasanya ada tunjangan gajian kalau yang dapat gitu ya. Nggak ada yang dibesarkan kecuali Allah yang udah ngasih uang gitu loh. Kadang kita lupa itu. Ini menarik banget, barakallah. Makanya ketika Faruk nyebutin hal itu, menarik banget, dikemas dengan hal yang beda. Dan ini jadi ya sama halnya ketika kita lagi di lampu merah ngelihat ada anak kecil lagi ngamen, kita merasa harus bersyukur gitu ya. Kadang itu hikmah itu datang dari segala arah, tinggal hati kita aja yang gimana mau ngambilnya atau sadar atau enggak nih. Oke, Masya Allah, thank you banget Faruk udah nge-reminder bahwa prioritas utama kita adalah akhirat kita, di mana dunia itu nantinya akan ikut ketika akhirat kita prioritaskan. Jadinya, apapun yang kita lakukan di dunia, itu tujuannya adalah akhirat. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, di sini ada 19 orang. Ya. Oke. Ya, di sini ada 19 orang. Dari materinya Faruk tadi, coba buka yang bagian tadi tuh, yang apa tuh, yang apa ya,
pas kita lagi sholat, apa tuh? Apa dunia, kalau misalnya kita lagi ngurusin dunia, apa? Lupa tuh. Yang Ayo, bener, yang ada 2 pertanyaan itu loh. Yang 2 pertanyaan itu. Kalau misalnya kita lagi ngurusin dunia, akhirat. Nah, teman-teman juga siapin pertanyaan ya. Siapin pertanyaan, sama siapin sharing session. Kira-kira kebaikan apa sih yang mau di-sharing ke 19 orang yang ada di Zoom ini. Ya. Jadi kebaikan jangan disimpan sendiri gitu ya. Habis dengerin apa kajian siapa gitu ya, diingat-ingat, dan insya Allah itu jadi amal jariah juga. Nah, gitu. ini Mana dok? Coba yang pertanyaan tadi tuh pertanyaannya bagus banget. Iya. Teman-teman coba sekarang ini. Yang belum screenshot ini mahal banget. Apakah sudah ada nilai akhirat di setiap aktivitas dunia kita? Apakah ada unsur dunia di setiap aktivitas akhirat kita? Wow. tapi jangan di sini sudah, tulisan Ini gua nggak mahal estetik. banget ini. Tulisan gua nggak estetik soalnya. Ah, gue tahu. Lu sekarang pakai tab kan? Lu sekarang pakai tab kan? Maaf ya, kita udah Wih, beda tab mem. baru. Maaf ya, gue udah nggak beda halus, soalnya udah beda circle mem. Ya, teman-teman, Lanjut. pertanyaan disiapkan ya. Mau langsung di drop di kolom chat juga boleh. Atau mungkin on mic lebih, atau on mic juga lebih baik gitu. Amin. Banyak Aul udah mendoain. Mana kok udah langsung dibahas, udah langsung dimatiin aja. Ntar dulu belum di screenshot ini, gue belum screenshot. Mem, kalau mau beli bilang ke gua, pakai promo. Apa sih? Lagi yang tadi lagi. Oke. Enggak, gue lagi cari analogi yang dimana analoginya tuh biar gampang diterima sama orang-orang di sekitar kita gitu loh. Itu kan lumayan berat ya. Apakah di aktivitas akhirat kita sudah bernilai apa? Apakah sudah diniatkan untuk dunia? Apakah sudah ada nilai akhirat? Apakah sudah ada nilai akhirat di setiap aktivitas dunia kita? Apakah masih ada unsur dunia di setiap aktivitas akhirat kita? Gue lagi nyari analogi yang lain gitu. Oke. Sambil berjalan, di sini ada 17 orang. Teman-teman mungkin ada pertanyaan kah? Atau mungkin ada yang pengen diulang lagi, dijelaskan sama Mas Faruk, gitu ya. Dari sesi ngobrol kita malam hari ini tentang ayatnya itu, tadi apa? Rabbi, Allahu Akbar. Ayatnya doanya gimana tuh? Lupa. Yang mana? Nah, mungkin ada doanya Nabi itu, Nabi apa? Nabi Yusuf kalau bisa. Ini bisolihin tuh tadi. Kalau Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf tawafani musliman wal hikmi bisolihin. Kalau Nabi Musa, ini bisolihin Nabi Yusuf. Kalau Nabi Musa, ya nggak ingat. Kalau Nabi Musa gimana? Ya. Nggak tahu. Nabi Musa. Oh ini min khairin fakir ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi ini ma'anzalta ilayya. Rabbi ini ma'anzalta ilayya min khairin fakir. Oke. Ya, tadi 2 doa itu sudah dibahas. Mungkin ada Oke. Ini next level itu Aul kan? Antara Muti sama Aul. Oke, izin aku bacakan ya, boleh ya? Oh, Muti atau Aul? Oh, Muti. Oke. Aku akan bacain ya. Aku pengen respon banget, please.
dalam kurung WK-nya 2 kali, kurung tutup titik. Yang bagian awal 2, itu aku suka banget tentang petik how to balancing or condition petik, koma. Kalau kita mungkin kalau kita lagi mungkin sebentar, gimana bacanya nih? Kalau kita lagi mungkin lagi di titik yang rendah banget, kita coba baca doanya Nabi Musa itu. Oh, Rabbil mazataya. Oke. Oke, ya kita coba baca doanya Nabi Musa ya tadi. Rabbi ini mazataya layya min khairin fakir. Dan doanya itu benar-benar aku ngerasa maintain mental kita dengan baik. Jadi lebih menerima keadaan apapun yang Allah kasih. Apapun itu baik meskipun bagi point of view kita itu hal yang bukan baik untuk kita. Oke. Nabi Musa ya. Oke. Maintain. Oke, coba ada Mut udah bisa on mic? Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Aku buka sesinya jam berapa sekarang ya? 5 menit, kita buka sesi pertanyaan 5 menit. Setelah itu kita buka sesi pertanyaan 5 menit. Kalau misalkan 5 menit nggak ada, kita akan dapat voucher live. Kalau kita langsung masuk ke 2, 1 ada. Lanjut. 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Ya, sekarang kita masuk ke update live ya. Update live. Mungkin ada hal-hal baik sebelum akhir tahun ini yang sekiranya bisa kita bagikan ke teman-teman kita yang ada di sini. Tujuannya itu bukan berarti, tujuannya bukan untuk memberitahu bahwa aku ngerasain ini loh, aku begitu. Balik lagi, yang kita bisa di dalam ruangan ini, dalam Zoom meeting ini adalah Allah itu sendiri. Ya. Dan apa yang kita sampaikan di Zoom meeting ini, kita niatkan bahwa itu rasa cinta kita sama teman-teman kita yang ada di sini. Nah, gitu ya. Oke, ya. Mungkin iya. Ya, setelah ini Faruk masih ada nih kayaknya mau ditambahin ini. Ya, tapi aku mau gimana, Dok? Mau langsung lo atau Gua. kita coba tanya beberapa orang dulu. Tadi ada Mbak Niken yang on mic, lalu ada Aul on cam. Coba dia udah lama ngobrol sama Aul ini. Aul, ada yang mau di-sharing kah? Mungkin akhir tahun ini ke teman-teman tercinta kita, terutama udah nemenin kita menemani next level juga ya. Berat banget di sih, dalam waktu yang lama. Memang Ya nggak apa-apa. Ini kayak ini aja. Pesan gitu. Gimana tuh lagi kayak ini, kayak lagi makrab ini. Iya. Pengen lulus Dia tuh kuliah. baru jadi panitia makrab apa gimana sih? Oh enggak, jadi pemateri makrab deh kayaknya. Gue jadi mikir kayak, gue jawab apa kalau gue ditanya imam ya gitu. Tadi sharing update live, kenapa jadi terserah deh. Apa ya? Oh ini sih gue rasanya. Iya, update live-nya itu berupa lanjut. Iya udahlah, bebas aja lah Mem. Wah, gak mudin. Gue pengen nanya ini ke kalian. Iya. Ngerasa gak sih kayak cepat banget sekarang tanggal berapa sih? 24 Desember. Kayak cepet banget dari kerasanya 24 Desember 2023 ke 2024 tuh kayak cepet banget lah, udah beda tahun gitu loh. Itu kayak apa gue doang ngerasa cepet banget. Terus nggak kerasa tapi cepet banget. Mau gak sih kayak ya gitu. Sakitnya kerasa, kayak senang-senangnya kerasa,
Tapi kayak kok cepet banget gitu, kayak gue tadi baru sholat maghrib, tuh sudah sholat isya, terus sudah subuh lagi, udah zuhur lagi, udah asar lagi, tuh kayak apa ya, entah karena rutinitasnya kayak yang itu aja, atau apa namanya, atau ya emang mau akhir akhir dunia, tapi Akhir kayak bulan. iya akhir Akhir bulan, akhir akhir tahun, akhir tahun, akhir akhir tahun, tahun, bukan iya akhir dunia betul, ya. iya. Terus ini sih dari dunia yang apa, hari-hari yang kerasa makin cepet itu, kayaknya em, kita perlu waktu buat apa ya, buat sadar gitu loh kan, gue tuh sadar buat jalanin rutinitas tuh kayaknya kayak udah hampir bosen gitu loh. Gue belajar buat lihat keadaan sekitar, kayak tadi pas Imam bilang, Faris bilang, kayak kita ngambil hikmah bisa dari mana aja gitu, cuman kitanya aja yang mau buka mata atau enggak gitu. Itu kayak oh iya ya, ternyata gak cuman gue kok yang pusing, gak cuman gue kok yang kayak apa ya, yang kayak kesulitan, atau gak cuma gue yang senang gitu. Karena kita perlu perlu loh buat ngelihat orang lain tuh apa ya, dia lagi seneng kah atau dia lagi sedih kah gitu. Gak apa-apa loh bersimpati juga gitu sama orang lain, walaupun kita misalnya lagi gondok banget nih, lagi susah banget gitu. Gak apa-apa loh kita dengerin curhatan orang, mungkin bisa jadi itu ngurangin beban dia, atau kita jadi malah seneng dengerin cerita-cerita dia gitu. Dan apa ya, hikmah itu benar-benar bisa diambil dari mana aja, dan kadang kita tuh gak selalu langsung ngeh gitu loh. Kadang hal-hal yang ternyata baik itu, kita tuh eh, perlu menjaga hati kita biar tetap bersih, biar eh, kita tuh tetap punya kepekaan buat ngambil hikmah-hikmah itu gitu. Jadi nggak melulu pikirannya dunia, tapi eh, tapi tetap kayak ya, kayak kata Farku tadi, tetap punya unsur akhirat di setiap eh, nilai aktivitas dunia kita, tetap eh, pun sebaliknya tetap punya unsur akhirat di setiap kebalik, tetap tetap ingat sama dunia, walaupun kita eh, terus-terus beribadah gitu. Kayak udah gak usah cepet-cepet guys, slow aja. Gak apa-apa, gak apa-apa kalau nggak selesai sekarang, tapi yang penting udah berusaha. Jadi jangan sedih ya, kalau kalian lagi seneng, bagi senengnya sama teman-teman lain, mungkin yang tadinya sedih dia jadi seneng juga gitu. Akhir dari 2024 belum kelar, nanti masih ada 5 hari lagi. So, apa ya, nggak nyambung sih sumpah mem, tapi update live-nya itu sih gue kayak ngerasa cepet banget, sumpah cepet banget. Tapi Ternyata ya terasa dengan apa yang diceritakan oleh Aul, bahwa mengambil hikmah itu penting di kehidupan kita. Dan tahu kenapa? Mungkin tadi Aul sempat bilang kok bahasanya berat ya, karena ada salah satu perkataan, dari satu Khalid Basalamah, itu bilangnya gimana? Bilangnya begini, kalau ada kebaikan datang, itu nggak ada waktu buat menilai. Contoh, misalkan nih, kita lagi di jalan nih, terus azan. Terus coba, masjid yang enak di mana ya? Itu nggak ada pikiran kayak gitu. Udah, nemu masjid langsung minggir. Jadi nggak ada pikiran menilai untuk menilai masjid di sini enak gak ya? Ntar biar parkir nggak ya? Ada 2000-an nggak ya? Nggak ada, nggak usah pikirin itu, langsung masuk ke masjid, udah terakhir sama Allah. Nah, jadi ketika kebaikan datang itu nggak ada waktu buat menilai gitu. Karena semakin kita mikir, lama-lama nggak jadi, nggak jadi, ya kan? Kalau lagi di motor, masjid ini nggak ada, masjid depan mungkin ada, masjid ini nggak ada, mungkin di depan ada, gitu. Nah, aku ngomong kayak gini karena bisa jadi apa yang sekarang kita kerasain tentang kebaikan itu, gitu ya. Kalau nggak ditunaikan,
nanti zolim kita. Karena bisa jadi teman-teman yang ada di sini itu butuh juga gitu loh. Nah, makanya terakhir, nah, setiap ada panggilan kebaikan, sambut kebaikan itu. Ya. Oke. Nah, mengambil dari istilah itu tadi, kalau misalnya ada kebaikan kita harus sambut. Nah, sekarang berhubung ini akhir tahun, teman-teman silakan tulis di kolom chat ya. Kalau misalkan teman-teman itu nggak bisa gagal di tahun 2025 nanti, apa harapan yang pengen banget terkabul dari teman-teman semua? Ini sebagai penutup dari sesi malam hari ini. Sama-sama kita tulis di sini ada 16 orang. Silakan ucapkan setiap doa yang akan terlaksana di tahun 2025 nanti. Oke, silakan. Aku minta tolong untuk Gue tahu jawaban ini, Mem. Gue harus jujur nulis di kolom chat. Gue tahu. Iya, sekarang minta tolong. Kalau lu beda. Sekarang minta tolong untuk apa sih namanya nih? Apa sih yang di Zoom tuh? Admin apa siapa ya? Iya, si ini Next Level atau Muti minta tolong untuk putarkan lagu biar teman-teman bisa sambil ini ngetik sama-sama, nanti kita aminkan doa-doanya. Putar lagu, Rup, kalau misalkan bisa. Gue nggak bisa putar. Oh, Muti paling jago putar lagu. Ini aku lagi ganti device guys di HP. Ini apa tadi perintahnya? Ini ya, Mem, tulis hal apa? Kalau 2025 tulis gagal ya. Kalau 2025 kita nggak mungkin gagal. Kamu nggak bisa gagal. Kamu nggak bisa gagal, nggak mungkin gagal. Dan kalau kita serahkan kepada Allah, nggak mungkin gagal kok. Tulis di kolom chat biar kita doain bareng-bareng dan itu terlaksana insya Allah. Amin ya Allah, amin. Ini kalau nggak ada lagunya, ini gue yang nyanyi nih. Iya, boleh. Ini kalau nggak ada lagunya gue yang nyanyi. Tapi kalau misalnya gue yang nyanyi, ntar nggak pada bisa ini lagi. Mikir. Nggak ada bisa mikir. Apa lagunya ya? Ayo Ruk, tolonglah. Lagunya. Pengen beasiswa ke Eropa kayak Ibn. Bismillah, amin ya Allah. Gue nggak bisa nyetel lagu. Muti, kalau nggak Aul yang bisa. Ya Aul mungkin kalau misalkan bisa. Gue lagi di ini pakai HP. Nggak bisa. Maaf ya. Coba nih, Mem. Serius, gue nggak bisa. Nih. Oh, Imam udah milih. Gue lupa lagi lagunya apa ya? Iya, cuman gue pakai HP. Oke, sebentar deh. Semoga aja bisa ya. Mustafa. Ini aku share udah bisa guys. Mau lagu apa? Ya udah lagu Rock kasih. Aku tahu. Nah, Faruk dari suaranya. Apa emang nggak ada? Bentar ya, aku share ini aja. Ini gue doang yang nulis, Mem. Ayo teman-teman dilanjut. Lu juga lu jangan nulis. Susah cuy. Handphone.
Sedih banget lagunya. Kayak muhasabah tuh nggak sih? Lagunya yang kasihan aja. Oke, sepertinya udah ya, teman-teman semuanya sudah mengaturkan doa kepada yang maha mengabulkan doa. Nah, sebelum ditutup Zoom-nya, yang masih belum, ayo. Ya, sini aku bacain ya. Sama-sama kita aminkan. Tadi dari mana nih? Nah, ini ada Mas Faruk. Pengen beasiswa ke Eropa kayak Iben, bismillah. Amin. Apa nih? Ini ada diskusi sebentar. Pengen kerja di luar negeri, kalau bisa lanjut sekolah juga. Alhamdulillah. Amin. Semoga Allah ijabah
Ka'rafifatul Amirah. Lalu akan Najmi, bismillahirrahmanirrahim. Semoga di tahun 2025 nanti aku bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Bisa lebih berdamai dengan diri, menerima diri, memaafkan diri sendiri, orang tua dan orang lain. Amin. Bisa lebih produktif lagi. Amin. Semoga bisa terwujud menjadi penulis. Amin. Allahumma amin. Kalau nggak bisa gagal, aku mau kerja di tempat sesuai jurusan aku. Amin. Dan dapat kesempatan beasiswa buat lanjut kuliah. Nah ini ada saya di sini ya. Saya ke semua orang bisa umroh bareng keluarga besar, amin, dan bertambah kebahagiaan juga, juga usaha, amin. Semoga wish nikahan, semoga wishlist petik 2 kecil yang gagal di 2024 bisa terrealisasi di tahun 2025. Sedih lope, habis itu kanikan. Bismillah 2025 diri dari Allah atas usaha-usaha itu. Amin. Allah dicukupkan rezekinya buat ikhlas itu. Amin. Buat ikut kelas itu. Amin. Buat mencukupi keperluan keluarga. Amin. Buat menyembuhkan luka itu. Amin. Dan disembuh ibu dan ayah ke tiba 2025. Amin. Dan event-event online itu. Amin. Oke. Dekawati. Diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit. Amin. Allahumma amin. Oke, teman-teman, semoga dengan keberkahan yang ada pada Zoom meeting ini, ya, Allah ijabah setiap niat baik kita dan doa-doa kita. Pun jangan henti-hentinya berdoa kepada Allah, pun jangan henti-hentinya juga mendoakan satu sama lain, terutama kita yang ada di Zoom meeting ini. Terkhusus ya, umum aja, contoh misalkan, ya Allah, mudahkanlah segala urusan dari seluruh teman-teman aku yang ada di Deslato Circle. Gitu. Ya, begitu. Nah, alhamdulillah sudah ada sahibuna al-mukhtaram al-mahbub Iqbal Baihaqi ya, untuk menutup Tuesday Talk pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu, yang insya Allah akan Iqbal pimpin. Kita khusyukkan nanti kita untuk doa. Silakan Iqbal. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mengundang teman-teman semua untuk menundukkan hati. Kita sadari benar-benar kita lemah, kita bodoh, kita ceroboh, kita nggak bisa apa-apa tanpa izin Allah, tanpa kehendak Allah. Kita benar-benar noting, kita benar-benar nggak ada apa-apanya tanpa kehendak Allah, tanpa izin Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga agenda kita apapun itu menjadi amal yang diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal sebagai bentuk meneladani, menyenangkan dan membahagiakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Semoga apapun yang kita kerjakan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita dan menjadi penggugur dosa-dosa kita dan dosa kita di masa lalu. Kita beristighfar dulu teman-teman bareng-bareng. Aku mengundang teman-teman yang off cam juga untuk beristighfar bersama dimanapun kalian berada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'adika mastata'na. Na'udhu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina. Wa nabu'u bidunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma nahnu ibaduk banu ibaduk banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak samita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu rusulik أو استأثرت به في علمك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. Ya Allah, jadikanlah
Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami. Ya Allah, jadikanlah Amin. Al-Quran ini sebagai cahaya di dalam dada kami. Ya Allah, jadikanlah Amin. Al-Quran sebagai penghibur setiap rasa sedih yang kami rasakan. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penghilang semua kegelisahan dan kesedihan kami. Amin. Allah تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على Amin. محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم Amin. لها وأدم ودها واهدها سبلها Amin. واملأها بنورك Amin. الذي لا يخبو واشرح صدورها بفرح الإيمان بك وجميل التوكل Amin. وأحيها بمعرفتك Amin. وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى Amin. والنصير. Ya Allah, kami Amin. yakin apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ikhtiarkan, apapun yang kami usahakan, itu sebagai bentuk wujud usaha kami, wujud ikhtiar kami, wujud sofa marwah kami, wujud sofa marwah kami. Kami yakin bahwa ada air zam-zam yang Kau janjikan, meskipun itu bukan datang dari yang kami harapkan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Terima kasih. Oke, makasih banyak Iqbal. Sama-sama kita tutup sesi pertemuan yang insya Allah berkahi ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, makasih banyak teman-teman sudah hadir dan mengisi keimanan kita bersama-sama. Ilal liqa, semoga Allah berkahi aktivitas teman-teman esok hari dan seterusnya. Ini Ibu doang Assalamualaikum atau warahmatullahi wabarakatuh. Imam memang ada suaranya? Nggak ada suaranya dah? Ada. Ada. Ada Ruk. Waalaikumsalam. Ada. iPad-nya Faruk kayaknya lagi nggak ada suaranya deh. Nggak ada suaranya sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak ada? Imam nggak ada, nggak masuk suaranya. Materi Faruk bagus banget tadi, Masya Allah.